selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, di Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kita sangat tahu bahwa banyak sekali bagian-bagian yang berhubungan langsung sama masyarakat nih. Artinya melakukan pelayanan. Nah, contohnya kayak pembuatan SIM, kayak SKCK. Nah, yang kali ini nih Kak, kita kedatangan langsung narasumber yang berurusan garda depannya Polda nih, kalau bisa dibilang berurusan kepada masyarakat. Ibaratnya pintu welcome, pintu terdepan nih. Menerima laporan-laporan dari masyarakat langsung nih. Kita langsung ke Bapak KSPKT AKBP Dr. Andes Birma Sembiring. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Pagi. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Satya Bakti ini. Nah, langsung aja nih Pak. Apa sih Pak sebenarnya fungsi utama dari SPKT Pak? Terima kasih Ibu Ika, Bu Gendis. Pertama-tama dulu selamat pagi. Fungsi SPKT di Perpol ya, di Perpol kita kalau harus bicara itu harus punya dasar. Perpol 14 tahun 2018. SPKT adalah pelayan masyarakat. Ya, secara terpadu, baik dia di situ ada Krimum, Krimsus, narkoba. Itulah pelayanan kita terhadap masyarakat. Nah, kalau fungsi utama dari SPKT selain meliputi 3 itu misalnya dari laporan lain untuk melaporkan di luar dari 3 fungsi tadi bisa nggak sih Pak? Bisa Ya, semua masih tetap bisa. menerima ya. Intinya di SPKT memang menerima laporan-laporan dari masyarakat. Nih Pak, selain dari yang Bapak sebutkan tadi, apa-apa aja sih Pak di luar yang bisa dilaporkan di SPKT nih Pak? Misalnya kayak yang kita tahu nih ya Kak ya, kalau misalnya ATM ku hilang nih, nah bisa langsung bikin laporan kehilangan barang, gitu-gitu. Apa aja sih Pak? So pasti tuh, mulai ATM, mulai surat keterangan hilang STNK, SIM, semua yang ada persyaratan di roda 4 dengan roda 2 semua. Kita juga Ibu Gendis, kita juga menyiapkan perpanjangan SIM juga di tempat kita. Ya, perpanjangan SIM. Ya. Baru tahu nih. Ya. Nanti kalau Ibu Gendis dengan Ibu Ika datang, silahkan kita bisa memperpanjang SIM ibu-ibu sekalian di tempat kita. Oh iya, berarti kita udah nggak harus ke lalu lintas lagi Bapak. Ke situ udah bisa. Kita baru tahu ya. Di situ semua sudah sangat terpadu sekali. Udah paket lengkap ya Udah Pak pakai ya? lengkap, Anda membuat SKCK, tinggal ke tempat kita antar Anda ke Intel. Betul. Karena fungsi-fungsinya semua ada di sana, mulai dari Intel, Krimum, Krimsus, Pamopik, semua sudah ada SPKT. SPKT adalah SPKT yang terpadu. Iya benar. Nah Pak, seandainya nih Pak, masyarakat kan pasti mulai dari kejadian mungkin berantem atau kehilangan surat tanah, kehilangan ATM seperti yang kita bahas, semuanya pasti harus melaporkan dulu nih Pak ke SPKT. Nah kira-kira kalau seandainya kehilangan barang nih Pak, apa aja sih Pak yang perlu dibawa saat membuat laporan polisi nih Pak? Karena kan memang dari bank sendiri salah satu persyaratan kelengkapannya itu adalah surat laporan polisi, laporan kehilangan. Terima kasih banyak Ibu Gendis. Banyak memang pelapor ke tempat kita, tapi persyaratan untuk datang ke SPKT adalah sangat mudah. Contohnya sebagai untuk melapor kehilangan SIM, kita bisa minta fotokopi saja. Ya, fotokopi, atau kita ada masalah di bank, hanya surat pengantar dari bank aja ke SPKT, langsung kita buat laporannya. Itu sangat sekarang sangat bagus sekali. Cuma 3 menit, 2 menit sudah selesai laporan Anda, Ibu Gendis dengan Bu Ika. Sudah selesai. Kita layani karena di SPKT sudah banyak personel yang sangat-sangat qualified semua. Betul. Ya.
Terima Apalagi kasih. ruangan SPKT sekarang udah seperti mall ya sangat. Pak. Kalau Wah. kawan humas datang nih ke Polda Sumatera Utara ngelihat gedung masuk nih, gedung yang paling besar, paling megah, paling udah kayak penerimaan ini ya Kak, teller bag. Iya, betul, Itu betul. SPKT lah. Mungkin Ibu Ika dengan Ibu Gendis, kalau sekarang ke SPKT karena arahan daripada Bapak Toba II, kita sudah membuat taman di depan. Sudah kita buat nyaman taman, ya, Bapak. ya, karena menurut beliau KSPKT adalah pandangan pertama. Betul. Kalau masyarakat masuk ke kantor polisi, kita harus ya sangat humanis sekali, harus bersih. Ya semua yang ada di SPKT adalah semua yang sangat mujarab dan bersih semua. Betul. Ya mungkin Ibu Kendis dengan Ibu Ika, silahkan sekali-sekali jalan ke tempat kita, ke ruangan kita, monitor. Aduh, kalau bisa duduk di ruangan. Ya, Tegas di ruangan. Karena ruangan SPKT sekarang ya bisa kita lihat, mungkin kalau dulu orang mau buat laporan polisi ada rasa Takut takut gitu, Pak. karena Iya. Karena beda ya Pak kecil. vibes-nya gitu. ya memang Merasa betul, tegang gitu. memang betul Sekarang, Ibu Gendis, memang betul kita kan sekarang kita harus memang menyesuaikan. Sama dengan ibu-ibu sekalian, kita tidak pakai dinas lagi. Iya benar. Ya kita udah pakai macam Bu Gendis dan Bu Ika. Itu adalah pandang pertama. Orang datang tidak menyeramkan lagi. Iya, Kalau benar, kita pakai dinas kan, ini kok polisi kok, waduh takut ya sekarang. Takut ya, Pak, malah Sekarang nanti sudah sangat baik sekali. SPKT sudah sangat good sekali. Iya. Polwan-polwannya juga cantik-cantik. Iya. Polwannya luar biasa. Inilah Bu Gendis dengan Bu Ika. Bisakah kami bergabung? Pasti Baru dia jadi. Kalau memang Anda bergabung sebelum masuk SPKT sebagai operator, kita harus seleksi antara 6 bulan. Oh, Tidak bisa. ada Ya, training ya Pak ya. ada training. Nah, makanya nanti tanya sama Ibu Julia. Memang kalau ada yang masuk itu kita memang harus training 6 bulan. Kak, mohon bantuannya. Kalau belum bisa, makanya kita masih taruh di Renmin Oh, di Reddit. supaya belajar dia. Kalau saya bagian buka pintu SPKT boleh nggak Pak? Kalau Kan wa- buka pintu selamat datang di SPKT. Kalau Polda wajah Sumut. bisa. Melapor. Kalau wajah Silakan ini. melapor, Iya, kan gitu, Pak. Kalau wajah begini. Ya. Nah, balik nih Pak kita ke pelaporan polisi. Nah, tadi kita udah bahas LKB nih, laporan kehilangan barang Bapak dari mulai simak segala macam. Nah, untuk laporan polisi sendiri nih, untuk laporan polisi yang mungkin ada tindak pidana nih Kak di dalamnya. Benar, di dalamnya. Tata cara pelaporannya Ya. gimana nih Pak? Terima kasih Ibu Gendis. Tata cara pelaporannya yang kita laksanakan di SPKT adalah sangat humanis. Pertama, mereka membuat laporan. Ya pertama-tama kita konseling. Kita konseling yang beberapa piket terbaru itu kita konseling. Itu aturannya. Kita konseling. Apakah yang dilaporkannya itu sesuai dengan apa tidak? Nah, kalau memang sesuai dilaporkannya, makanya kita terima laporannya. Kita konseling, selesai kita konseling, mereka membuat laporan. Ya, mereka membuat laporan, sudah ada operatornya di sana, kita udah siapkan operatornya di sana. Dia duduk, dia menyiapkan semua alat buktinya yang ada. Ya, alat buktinya apa yang dilaporkan, umpamanya perusakan rumah, perusakan ruko, mereka harus melampirkan semua. Ada foto-foto yang terlampir, apa yang dirusak, umpamanya gemboknya dirusak, dilampirkan supaya itu tidak ada bukti yang kita berikan kepada mereka. Selesai itu dalam tempo 10 menit LP-nya sudah selesai. Berarti memang cepet ya Kak. Benar, pelayanannya semakin cepat sekarang ya Pak. Satset dia. Sekarang memang harus kita harus zaman sudah berubah, kita harus cepat. Benar. cepat kita harus kerja cepat karena petunjuk perintah daripada Pak Kapolda, kita harus melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Nah, berarti seperti tadi yang disampaikan oleh Pak KSPKT nih, bahwasanya sebelum membuat laporan tadi konseling dulu ya Konseling Pak dulu. sama Konseling jadi dulu. agar kita jangan salah langkah saat membuat laporan ya Pak. Betul sekali, Bu Apakah Ika. tindak pidananya ini Ya. kena atau enggak Ya. gitu ya Pak. Karena di laporan polisi sendiri ada tindak pidana yang memang dituliskan di situ. Ya, ada pasal-pasal. Iya, pasal. Saya tambah lagi Bu Ika dengan Bu Gendis. Kalau kita menerima laporan polisi, memang harus kita betul-betul konseling. Kenapa saya bilang harus betul-betul konseling? Jangan nanti beranggapan di penyidik itu sangat merugikan masyarakat.
Betul. Karena kalau dia buat laporan polisi, kalau tidak cukup bukti, kita memang tetap menerima laporan, tapi di penyidik nanti di SP3 kan, kan rugi masyarakat. Nah itu dia yang sering memancing netizen bahwasanya laporannya tidak diterima. Benar, itu dia Pak. Makanya di belakang hari nanti pelapor itu sudah ada buat statement, itulah polisi, itulah polisi. Kalau nggak ada ininya, nggak Ya. diterima Iya. laporannya. Makanya kita gitu. jelaskan, Ibu Ika dengan Ibu Genis, kita jelaskan kepada pelapor, terutama kalau ada lawyernya kita jelaskan kepada pelapor. Ini loh masalahmu. Ini sebenarnya lapornya tidak bisa terima, tapi kalau Anda memaksa, ya kita terima. Nanti di penyidik, ya kalau di SP3 kan ya kita tidak tanggung jawab. Betul. Kita harus menjelaskan semua kepada masyarakat. Sekarang ini harus kita menjelaskan kepada masyarakat persoalan yang dihadapi, persoalan yang apa yang dilaporkan. Kita jelaskan. Kalau bisa kita jelaskan sama penasihat hukumnya, lawyernya, supaya nanti jangan di belakang hari ada suatu Ada tuntutan atau ada nanti, omongan. ya makanya kita harus memang betul-betul kita harus mengkonsen mereka. Betul-betul kita tidak bisa main-main lagi. Kita bisa pokoknya ini mari lapor, terima, tapi kita beri penjelasan kepada masyarakat. Betul. Jadi masyarakat tuh jangan merasa harus dijelaskan secara gamblang gitu Betul. ya. Apakah Nah, Pak, kasusnya juga atau tidak. untuk di awal tahun 2023 ini laporan apa sih Pak yang paling banyak masuk nih di SPKT Polda Sumut? Terima kasih Ibu Ika. Saya tertarik sekali dengan pertanyaan Anda, Ibu Ika Dewa Genis. Itu yang sangat yang apa sekali lah mengenai IT. Itu luar biasa. Balik Itu. lagi. Balik lagi. Itu luar biasa. Media sosial lagi nih. Wah, itu Iya, sangat iya, luar iya, biasa iya, Ibu iya. Ika dan Ibu Genis. Itu sangat luar biasa. Bisa satu hari, saya anggap kalau dihitung-hitung setiap hari laporan kita ada 6. Ya bisa dia. Khusus ITA itu Pak. Enggak, itu kalau kita jelaskan kalau IT itu bisa satu hari 4, 3. Oh, berarti mendominasi dia. Betul. Mendominasi, sangat mendominasi sekali. Sangat luar biasa. Tapi itu sebenarnya menjadi bukti bahwa saya sekarang masyarakat mulai Lebih memberikan, kritis dia. kritis dan memberikan kepercayaan kepada Kepada Polri. Polri, Bahwa betul. saya Polri bisa menyelesaikan. Ya, itu pun kita tetap jelaskan Ibu Gendis sama pelapor. Ya, kita jelaskan ini namanya IT, pencemaran nama baik lah segala macam itu kita. Kadang-kadang kan kalimat saja yang ada di WA itu kan sangat berbahaya sekali. Iya. Yang paling banyak adalah IT, yang terbanyak. Tapi ya balik lagi Kak, tetap harus dikonsul dulu Betul. dengan Tetap bagiannya. semua harus kita ada SOP-nya. Iya, betul. Konseling dulu. Konsul. Ya, kita panggil konseling, kita panggil orang cybercrime. Nah, itu dia. Kita tidak bisa main-main karena Ibu Ika dan Ibu Gendi, karena IT ini adalah kalau kita di SPKT kita hanya memahami bagian luar. Kalau kita ada pikir krimsus cyber, dia sudah memahami semua anatomi. Betul. Bagian dalam itu sudah tahu dia mau sekecil-kecilnya udah kalimat apapun mereka sudah paham. Apakah itu akan duduk kasusnya Ya, atau sangat sekali. Karena itu orang itu langsung melobi ahli bahasa. Berarti memang dari tim konselingnya sudah dibentuk ya Pak, yang memang pakar-pakar. Dia udah pakar-pakar sekali, semua udah pakar, memang betul-betul orang cyber itu sangat good sekali semua. jadi kalau Mas kalau misalnya nih mungkin laporannya itu belum cukup belum cukup duduk pasalnya. Nah, jangan yang disalahkan wah Polri nih nggak ada laporan kita betul. lagi nih gitu. Harus ada ininya biar bisa diterima nih. Nah, padahal dari kasusnya sendiri tuh tidak bisa cukup untuk dilanjutkan ke pihak penyidikan sebenarnya Ya. kayak gitu ya. Itu pun kita tetap jelaskan, Ibu Gendis. Kita tetap jelaskan bahwa laporan Anda belum bisa kita terima. Kita jelaskan, kalau bisa kita catat sama pelapor apa-apa yang harus disiapkan. Nah, umpamanya persyaratannya harus siapkanlah umpamanya surat keterangan, surat-surat yang harus umpamanya fotokopi, sertifikat, semua lengkap. Ya, istilahnya kuasa dari pelapor harus ada lengkap semua. Kita harus betul-betul kita jelaskan dan kita tulis. Kalau bisa mereka yang menulis, kita jelaskan apa-apa aja yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Biar mereka juga ingat ya Pak ya. Iya. Pak. Nanti mungkin 3 hari 4 hari berikutnya Bapak Ibu datang, siapkan semua. Semua yang sudah lengkap gitu. baru kita terima Nah, laporan. pasti laporannya diterima. Terima pasti laporan. Ya Kak, pertanyaan pamungkas Kak.
Apa itu? Pertanyaan yang paling Ya. sedikit wow. Iya. Dalam membuat laporan polisi. Ya. Apakah Saya tegaskan. Sabar. dalam membuat laporan polisi, apakah ada dipungut biaya? Nah, ini sebenarnya Ini bukan pertanyaan kita Ya, nih, betul, pertanyaan betul. netizen. Itu sangat-sangat betul sekali. Saya tegaskan, saya sampaikan setiap apel pagi saya sebagai pimpinan SPKT. Saya tegaskan tidak ada sama sekali bayaran di SPKT. Catat itu. Tidak ada Catat sama kawan sekali. Humas. Tidak ada sama sekali. Ada perintah pada Bapak Toba 1. Tidak ada pungutan SPKT. Kita sudah membuat banner kita tulis setiap pojok. Ibu Ika, Ibu Genis kita tulis. Tidak ada bayaran SPKT. Semua sudah kita tulis. Tidak ada sama sekali. Sudah jelas ya, dijawab langsung nih kawan Humas sama Tidak Pak ada. SPKT. Tidak ada sama sekali. Nah, Pak, seandainya nih Pak ada masyarakat yang datang dalam keadaan babak belur nih Pak, berarti penganiayaannya baru terjadi nih Pak. Nah, Masih hangat. benar. Apakah dia harus membawa hasil visum ke SPKT Untuk membuat laporan? atau bisa langsung datang nih Pak? Oke, makasih Ibu Ika, Ibu Gendis. Jadi jika korban datang dalam keadaan babak belur ke SPKT, maka kita langsung cek TKP terlebih dahulu supaya lebih abdol, lebih mujarab sekali. Ya. Setelah itu kita buatkan LP-nya dan dibuatkan pengantar visum ke rumah sakit yang dirujuk. Berarti dia tetap diterima dulu berarti nih ya Pak ya? Iya, Baru betul. belakangan ngurus visum berarti itu bisa belakangan, urusan belakangan. benar. Yang karena kita harus layani dulu LP-nya. Oh. Supaya dia sangat memuaskan. Jangan lagi kita bertanya lagi ini, Iya, benar, segala macam, segala ini. Tapi untuk memastikan kejadian itu sudah cek TKP berarti tadi bersama Ya, anggota yang kita memang sekarang ini kalau ada laporan memang kita cek TKP. Oh iya. Sekarang Karena di pun TKP. alat buktinya udah langsung di badannya nih Kak, udah memang Ya. babak belur dia gitu. Karena yang disampaikan oleh Pak Toba II dulu, semua SPKT yang ada di wilayah, mereka ikut cek TKP dengan reserse. Cek TKP dengan reserse. Nah Pak, untuk SPKT sendiri nih Pak, ada nggak platform yang bisa membuat laporan polisi secara online kah Pak kira-kira? Atau curhat Atau dulu curhat nih, dulu nih Pak sebelum melalui datang ke Instagram sebelum SPKT. datang ke SPKT nih. Mungkin mau nanya apakah Pak persyaratannya untuk buat laporan ini apa, Apa aja aja ya sih, Pak? Ada nggak gitu. sih Pak Ada nggak, platformnya Pak? gitu? Ya terima kasih. Memang selama ini sudah banyak melakukan gitu. Kita curhat dulu, ya istilahnya kita konseling dulu sebelum dia buat laporan. Kadang-kadang masyarakat ini, Pak saya mau datang, saya ke SPKT, tapi saya curhat dulu loh Pak, supaya nanti kami mengetahui apa-apa saja yang harus kami bawa. Apakah bisa kami melaporkan laporan kami ini? Sekarang udah banyak begitu. Nah itu melalui apa? Melalui tuh, apa Pak? nih Pak? Bisa melalui Instagram, ya karena dari Instagram itu sudah ada nomor-nomor yang sudah kita buat untuk kasiaganya, sudah ada nomor-nomornya. Karena memang kasiaga difasilitasi sekali ya, karena Pak. kasiaga kita kan ada Ibu Ika, Bu Gendis, ada 3. Nah nanti bisa kontak berhubungan dengan beliau-beliau itu. Nah itu dia kawan Humas nih udah ada nomor kasiaganya nih langsung di ada Instagram. langsung kontaknya Ya. di Instagram. Nah nama Instagramnya sendiri apa nih Pak? Nama Instagramnya? Nah misalnya kalau saya tidak salah SPKT Poldasu. Wow. Nah kawan Humas bisa langsung Bisa langsung dan searching, nanti follow. kita bikin di bawah ya. Ya. Udah kayak Kita bikin di bawah deh Instagram SPKT. Jadi Udah kayak- bisa telepon Curhat dulu dulu. atau curhat dulu melalui media online dan pasti difasilitasi ya untuk sebagai pelayanan gitu. Oke. Untuk platform tersendiri nih Pak, dari SPKT ada nggak sih Pak mungkin aplikasi yang mempermudah masyarakat melaporkan secara online gitu? Ya, saya Dari balik SPKT. lagi dari SPKT yang cuma ada, saya pikir cuma ada Instagram. Instagram ya Pak. Nah pun kalau ada di Instagram ada masyarakat yang membuat laporan itu tetap harus
silakan datang ke SPKT Polda Sumut, begitu Bapak? Ya, bisa. Berarti memang Untuk saat ini, untuk memang saat kalau ini online belum ada platform online belum ada sendiri ya, platform Pak, sendiri ya berarti Bapak. Tapi sekarang memang kita sudah ada Ibu Ika dan Oegenis untuk pelayanan masyarakat. Kita sudah melaksanakan mobile di tempat-tempat, contohnya di MTC sudah. Ada beberapa tempat, ada 3 tempat itu yang saya ingat, cuma MTC, yang lainnya hanya pembuatan surat keterangan hilang. Oh iya benar. Supaya masyarakat yang ada di pasar sana, di banyak sana, nggak perlu repot-repot ke polsek. Iya. Oh siap. Ya. Apalagi orang pajak ya. Orang Pak. pajak jadi cukup jadi di sana kita buat tenda-tenda situ sudah ada mobil SPKT kita. Nah, nanti setiap hari Kamis sudah ada kita tempatkan anggota TP di sana. Betul-betul Benar-benar kayak bank ya kayak. sebagai Iya. Apalagi kalau benar sih Pak, di pasar di paling pasar penting. tuh. Ya. Apalagi Karena kalau- termasuk orang tua saya sendiri Ya. tuh. kayak kalau mikir daripada aku ke polsek paling aku jualan ya kan enggak. Memang kayak Makanya gitu kita sudah pemikirannya. siap, ya, pelayanan masyarakat sudah kita siapkan, sudah ada sampai udah berapa 3 tahun 2 tahun ini kita sudah siapkan di tempat-tempat pasar, khususnya di pasar-pasar apa itu pasar apa namanya, pasar yang di situ apa namanya, kalau di Onan lah, kalau di sini di Onan. Iya. Nah Pak, apa sih Pak harapan Bapak nih Pak untuk masyarakat terhadap SPKT nih Pak yang mau membuat laporan? Mungkin bisa Bapak sampaikan Pak di Sebagai situ. closing statement. Sebagai closing statement Bapak. Kami SPKT Polda Sumut tulus melayani, humanis dan terpercaya. Mantap. Mantap. Aku nggak tahu bahasanya itu apa closing tadi. Pak, belum Pak. Masih on kamera nih Pak. Ya, Bapak, kami Bapak, terima mengucapkan terima kasih. kasih Bapak Terima untuk kasih. kesempatan waktunya sudah hadir di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Semoga ke depan-depannya kita kalau mau undang lagi, mau datang lagi. Iya, kalau Bapak mau datang lagi, kami buka pintu. Kalau Bapak mau ambil kami ke SPKT, ya. Nggak usah kita lanjutkan. Terima kasih banyak Ibu Ika dan Bu Geni, saya sangat berbangga sekali ya. Mungkin di akhir tugas saya nanti mungkin saya ya itulah yang terbaik ya saya sampaikan. Karena baru inilah saya bisa berhadapan dengan yang cantik-cantik. Silakan datang ke SPKT. Terima kasih, selamat pagi. Nah kawan Humas, sekian dulu podcast kita pada pagi hari ini. Saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.